Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak Ibu, para tamu Allah yang Allah muliakan, pada hari yang berbahagia ini, pada hari Jumat, biasa disebut dengan hari ataupun dengan Sayyidul Ayyam. Kenapa? Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu artinya itu adalah hari di antara penghulu hari yang lainnya, ataupun hari yang lebih mulia daripada hari-hari yang lainnya. Di mana hari ini segala amal ibadah, segala amal soleh, segala sedekah yang kita salurkan, bahkan setiap langkah yang kita langkahkan, semuanya dikali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah amal ibadah kita pada hari ini, bahkan setiap langkah yang Bapak Ibu langkahkan, semuanya dihitung amal ibadah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Man shalla fi yaumil jum'ah. Barang siapa, kata Rasul, di antara hambaku mereka bersolawat di hari Jumat 10 kali saja. Satu kali saja, kata Rasul, mereka berselawat kepadaku satu kali saja pada hari Jumat, maka Allah merintahkan malaikat untuk berselawat kepadanya 10 kali, ataupun 10 para malaikat untuk berselawat kepada kita. Maka insya Allah Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita, mari sama-sama kita senantiasa berselawat kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang Allah ciptakan amatlah banyak, dan makhluk yang Allah ciptakan sangat tak terhitung bagi kita semua. Bahkan Nabi yang Allah ciptakan kurang lebih 1000 Nabi, dan kurang lebih 25 para Rasul yang Allah utuskan di muka bumi ini. Akan tetapi ada di antara mereka itu merupakan sosok makhluk Allah, sosok Nabiullah, sosok manusia yang paling sempurna Allah ciptakan. Bahkan kata dalam sebagian para ulama mengatakan beliau adalah Nabiullahul awwaluna wal akhirun. Beliau merupakan nabinya Allah, merupakan kekasihnya Allah yang Allah utus pertama kalinya dan terakhir kalinya. Siapa beliau? Nabi Muhammad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan yang pertama kali Allah turunkan dan merupakan nabi yang terakhir Allah utus kepada kita semua. Duduk. Inilah kali kita jelaskan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan nabi yang Allah utus terakhir kalinya. Bahkan beliau tidak ada kenabian sebelum beliau, 600 sebelum beliau, yaitu adalah Nabi Isa alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Mekkah Al-Mukarramah, dan beliau wafat yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, di mana kala tempat titik beliau lahir daripada rahim ibunya? Di mana cahaya tersebut keluar dari rahim ibunya? Boleh kita lihat semuanya. Ini adalah bangunan yang berwarna coksu ya. Apa ini warnanya? Coklat. Mau coklat, mau oranye, mau kuning. Yang penting yang di depan ini, satu bangunan ini, itu dikenal dengan Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Di sanalah awal titik mulanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulunya dilahirkan oleh sosok ibunya yang bernama Siti Aminah.
Maka Bapak Ibu, di tempat itulah yang menjadi sebuah persaksian bisu kala lahirnya, kala keluarnya cahaya yang amat agung, cahaya yang amat indah, sehingga cahaya tersebut membuat matahari malu menatapnya, membuat rembulan malu melihatnya. Maka cahaya tersebut dikenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bicarakan beliau merupakan sosok cahaya dan beliau merupakan nurullah, yang salah satu cahaya Allah turunkan kepada beliau. Pernah saya ceritakan dalam riwayat kala malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sempat berinteraksi, sempat berdebat. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, tahukah engkau siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Kata Nabi Muhammad. Lalu apa kata Jibril? Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, manusia yang pertama kali Allah ciptakan tentu Nabiullah Adam alaihi wasallam. Akan tetapi apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, tentu tidak. Sesungguhnya bukan Nabi Adam yang Allah ciptakan pertama kali. Lalu dengan jawaban Nabi Muhammad membuka sorbannya, membuka pecinya, terlihatlah di kepala Nabi Muhammad itu ada sepercik cahaya, yang cahaya tersebut lebih dulu Allah ciptakan dibandingkan dengan cahaya-cahaya yang lainnya. Maka itulah sebab dan asbab Nabi Muhammad dibicarakan ataupun dikatakan dengan Nabiullahul awwaluna wal akhirun, yaitu nabinya Allah yang pertama kali Allah ciptakan dan nabi yang terakhir kali Allah turunkan di muka bumi ini. Beliau lahir di kota Mekkah Al-Mukarramah oleh seseorang ibunda yang sangat mulia, Siti Aminah namanya, pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Pada tahun gajah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa disebut dengan tahun gajah? Karena Ada yang tahu ada jawabnya? tentara Abraha. Nah, salah hendak beliau dilahirkan di muka bumi ini Bapak Ibu pada malam 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Isnin kala itu. Ketika beliau hendak keluar dari rahim ibunya, cahaya beliau terpancar sampai ke negeri Syam. Dalam riwayat mengatakan, negeri Syam itu sekarang itu di mana posisinya? Di Palestina, Irak, Baghdad, itu semuanya dulu itu namanya adalah negeri Syam. Maka kala itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika beliau hendak lahir ini, ada sosok pasukan yang dipimpin oleh tentara ataupun pemimpinnya yang bernama Abraha. Kala itu Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, menghancurkan rumah Allah, karena ada suatu sifat yang ada di dalam hatinya, yaitu sebuah kedengkian, sebuah keirian. Karena itu Abraha ini iri, Abraha ini dengki kepada penduduk yang berada di kota Mekkah. Yang menjadi dengkinya itu apa? Apa yang menjadi sorotan pertama kali sehingga banyak penduduk dunia yang datang mengelilingi Ka'bah, yang datang ke kota Mekkah untuk melaksanakan haji, umrah dan lain sebagainya. Maka kala itulah Bapak Ibu terjadilah sebuah rasa keirian kepada Abraha, sehingga mengutuslah para tentaranya, tentara yang dipimpin oleh pasukan bergajah, untuk menghancurkan Ka'bah. Kita sambil jalan di sana, itu mau di sini. Sambil jalan saja kita.